Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita masih tetap pada teks diskusi ya. Namun kita sudah masuk pada bagian kedua, yaitu mempelajari tentang struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Ada berapa strukturnya? Ada 4 struktur pembangun teks diskusi. Jadi struktur itu adalah rambu-rambu sistematika dalam menyusun sebuah teks tertentu. Setiap teks memiliki struktur pembangunnya sendiri yang berbeda dengan struktur teks lainnya. Jadi antara berita, narasi, diskusi, eksposisi, persuasi, dan teks yang lainnya itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Oke, kita masuk pada struktur yang pertama, yaitu isu. Isu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Isu yang akan menjadi topik diskusi harus bersifat aktual atau sedang tren dibicarakan banyak orang. Kenapa? Untuk menarik minat dari pembaca atau pendengar dari diskusi yang dilaksanakan. Harus tren dan aktual. Yang kedua yaitu argumen mendukung. Dalam teks diskusi harus ada argumen yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung isu yang sedang dibicarakan. Yang ketiga yaitu argumen menentang. Nah, ini ya, argumen menentang. Yaitu paragraf yang berisi tentang pendapat yang bertentangan dengan argumen mendukung. Untuk argumen mendukung dan argumen menentang, masing-masing harus memiliki bukti agar bisa memperkuat pendapat dari penulis itu sendiri, sehingga bisa mempengaruhi pembaca. Oke? Nah, pada struktur yang keempat yaitu simpulan. Simpulan adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan serta rekomendasi tentang isu yang sedang dibahas dalam teks. Simpulan berisi jalan tengah antara argumen mendukung dan argumen menentang. Jangan sampai dalam bagian simpulan hanya mendukung salah satu argumen. Oke? Jadi struktur teks diskusi itu ada 4. Yang pertama isu, yang kedua argumen mendukung, yang ketiga argumen menentang, dan yang keempat simpulan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk pada contoh teks diskusi. Ini saya buatkan teks yang sederhana dengan beberapa kalimat saja setiap paragraf. Bagaimana contoh teks diskusi yang sesuai dengan struktur teks diskusi ideal? Jadi yang ideal itu yang seperti apa? Gitu ya. Jadi yang ideal itu jika sudah memenuhi keempat struktur teks diskusi. Ada isu, ada argumen mendukung, ada argumen menentang, dan ada simpulan. Contoh, saat ini HP sangat dibutuhkan dalam mobilitas harian, ya. Itu isunya, terus dijelaskan ke bawah. Yang kedua ada argumen mendukung. Salah satu argumen mendukungnya bahwa setiap orang di dunia, ini contohnya, setiap orang di dunia selalu mengecek HP minimal 30 menit sekali dengan alasan yang beragam. Bahkan kita sebelum 30 menit sudah mengecek HP. Bisa saja setiap menit kita cek HP. Nah, itu mendukung bahwa HP sangat dibutuhkan ya, argumen mendukung isu. Terus pada paragraf ketiga, argumen menentangnya seperti apa? Dari penggunaan HP. Nah, ini. Nah, di sini penggunaan HP berpengaruh negatif pada setiap lini kehidupan mulai dari sosial, budaya, ekonomi, keluarga, dan susila. Tegaskan juga di atas,
duduk bersama namun tanpa kata. Nah, berarti HP ini bisa mengurangi tingkat sosial setiap masyarakat. Ini argumen menentang isu, ya, argumen menentang isu utama. Terus kesimpulannya, memiliki telepon genggam di era kehidupan new normal sangat dibutuhkan, tetapi perlu tetap sadar akan simpati dan empati terhadap lingkungan bermasyarakat. Nah, itu simpulannya. Jadi HP itu dibutuhkan dalam mobilitas harian, tetapi harus mengetahui bagaimana batasannya. Intinya begitu ya. Jadi dalam teks ini ada isu, ada argumen mendukung, ada argumen menentang, ada simpulan, maka ini disebut dengan teks diskusi ideal. Sudah tahu? Oke, kita lanjut pada bagian kedua. Unsur kebahasaan. Ada 3 unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks diskusi. Apa saja? Yang pertama, konjungsi. Yang kedua, modalitas. Yang ketiga, kata rujukan. Nah, untuk kebahasaan perlu diperhatikan karena bertujuan untuk memperkuat pendapat, baik pendapat mendukung maupun pendapat menentang dalam teks diskusi. Gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, struktur itu beda setiap teks. Unsur kebahasaan juga beda setiap teks. Nah, baiklah, kita bahas satu-satu. Konjungsi, kalian masih ingat ya, konjungsi adalah kata hubung. Nah, kata hubung bisa menghubungkan antar kalimat, bisa menghubungkan antar paragraf. Konjungsi yang dibahas di sini 4. Pertentangan, penegasan, sebab, dan akibat. Oke. Pertentangan contohnya ada tapi, melainkan, sedangkan, namun, dan lain-lain. Penegasan bahkan, lagi pula, malah, justru, apalagi, sebab, apabila, jika ya. Kalau konjungsi akibat berarti sehingga, maka, sampai, mengakibatkan, seperti itu. Contoh kalimatnya seperti apa? Kalau yang pertentangan, contoh konjungsi dalam kalimat diskusi misalnya seperti ini. Telepon genggam sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, tapi fungsi utamanya telah disalahgunakan. Nah, ada konjungsi pertentangan di sini, yaitu tapi. Untuk contoh penegasan, bukan hanya pekerja kantoran dan sivitas akademika saja yang menggunakan telepon genggam, bahkan, nah kan, ada kata bahkan, pekerja lepas pun juga sangat terbantu dengan kecanggihan telepon genggam. Ini ditegaskan. Begitu. Terus yang ketiga, konjungsi sebab. Sikap peduli sosial Andi semakin menipis karena terlalu sibuk dan merasa nyaman bermain dengan telepon genggam. Ada ciri konjungsi di sini, yaitu karena. Akibatnya, kalau konjungsi akibat, maraknya telepon genggam berfitur lengkap yang dibanderol harga murah mengakibatkan minat masyarakat untuk membelinya semakin meningkat akhir-akhir ini. Gitu ya, bisa dipahami ya, jadi konjungsi. Nah, ada tapi di pertentangan, ada bahkan di penegasan, ada karena di sebab, dan ada mengakibatkan pada konjungsi akibat. Kembali ke depan. Sekarang modalitas. Apa itu modalitas? Ya, modalitas adalah fungsi kata yang menunjukkan sikap penutur terhadap isu yang dibahas. Jadi sikap penutur terhadap isu yang dibahas. Kalau kamu membuka LKS yang sudah Ibu bagikan pada beberapa waktu yang lalu, maka kalian bisa melihat ciri kebahasaan dari teks diskusi di situ. Sebagian besar ya dari A sampai E itu adalah rincian dari modalitas. Ya, kalau yang bawah konjungsi, terus kohesi koherensi itu masuknya bisa pada kata rujukan atau konjungsi, gitu ya. Jadi A sampai E itu masuknya adalah modalitas. Apa saja? Yaitu kalimat aktual, emosional, evaluatif, dan persuasif. Aktual itu akhir-akhir ini,
ya. Akhir-akhir ini saya jelaskan. Nah, jadi kalimat aktual itu adalah kalimat yang dominan digunakan dalam teks diskusi, adalah kalimat yang menunjukkan waktu kini. Contohnya saat ini, baru-baru ini, sampai sekarang. Nah, handphone sangat diperlukan pada kehidupan new normal saat ini. Nah, kata saat ini itu bisa menunjukkan kalimat aktual. Terus kalau kalimat emosional, yaitu pandangan penulis dengan menggunakan kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Jadi saya percaya, saya yakin, suka, kagum, seperti itu ya, dimasukkan pada sebuah kalimat yang itu bisa mendukung kalimat bagian pendapat mendukung maupun pendapat menentang. Terus kata emotif itu seolah-olah pembaca juga ikut andil dalam melihat dan memikirkan isu yang sedang dibahas. Yang keempat, bahasa evaluatif, kelima derajat kepastian ya. Derajat kepastian itu maksudnya sejauh mana tim pendukung dan tim penentang ini tadi memberikan dasar bukti sehingga derajat kepastian terhadap pendapat mereka itu tinggi gitu. Jadi mereka pasti berlomba-lomba antara pro dan kontra untuk menunjukkan bukti dalam menanggapi isu yang sedang dibicarakan. Begitu ya. Terus yang terakhir adalah kata rujukan. Kata yang digunakan sebagai kata ganti agar tidak terlalu mengulang kata. Jadi penggunaan handphone saat ini sangat meresahkan. Handphone tidak bisa digunakan terlalu lama. Adanya handphone, nah dengan mengulang-ulang sebuah kata, maka itu akan dirasa jenuh. Nah, terus redundansi ya. Jadi solusinya adalah menggunakan kata rujukan. Hal itu tersebut, nah gitu. Jadi untuk menghilangkan kesan mengulang-ulang kata terlalu berlebihan. Jadi itu tadi ya ciri kebahasaan dari teks diskusi itu ada 3, yaitu konjungsi, modalitas, dan kata rujukan. Sekarang tugasnya adalah kamu harus mengerjakan. Silakan ikuti instruksi penugasan dalam slide setelah ini. Nah, penugasan. Hasil tugas dikirim di KI3 pada e-learning maksimal hari ini pukul 23.55. No task, no value. Jadi kamu kalau nggak ngerjakan, kamu nggak dapat nilai. Oke? Baiklah, yang pertama yaitu buatlah satu kalimat isu. Contohnya penggunaan HP di era new normal. Nah, kamu bisa pilih isu yang lainnya. Yang kedua, buatlah satu kalimat mendukung dari isu yang telah kamu buat. Yang ketiga, buat satu kalimat menentang dari isu yang telah kamu buat. Yang keempat, buat masing-masing satu kalimat dari konjungsi pertentangan, penegasan, sebab, dan akibat. Yang kelima, buatlah 2 kalimat dari contoh kata modalitas. Kalian bebas memilih kata sesuai materi yang telah dijelaskan. Bisa memilih yakin, percaya, ganas, liar, berbahaya, dan lain sebagainya. Cukup 2 saja. Yang keenam, buatlah 4 kalimat yang masing-masing terdapatnya mereka, tersebut, dan itu. Ya, jadinya 1 kalimat, mereka 1 kalimat, tersebut 1 kalimat, itu 1 kalimat. Jadi 4 kalimat untuk nomor 6. 4 kalimat juga untuk nomor 4. Ya. 2 kalimat untuk nomor 5. Kalian bisa screenshot bagian ini untuk dikerjakan. Oke? Kalian bisa mengerjakan dengan tulisan tangan atau ketikan di Microsoft Word, atau pada kolom ini juga bisa. Silahkan ya. Jadi penugasan yang penting saya menerima, saya cek di KI3 e-learning kita sampai pukul 23.55. Oke, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.